Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah kalkulus dengan materi fungsi dan limit. Sebagai materi yang nanti akan saya sampaikan yaitu terkait pengantar limit dan kekontinuan, insya Allah semoga bisa sampai tuntas menjelaskannya. Kemudian berikutnya harapan saya adalah mahasiswa memahami konsep limit dan menentukan nilai limit secara intuitif. Jadi oleh karena itu saya tidak akan membatasi Anda untuk belajar dari berbagai sumber, dan jika memang saudara teman-teman mahasiswa ada yang belum paham bisa mencari referensi-referensi lainnya. Jadi materi pertama yaitu terkait fungsi, di mana sebagai pengantar saya contohkan seorang atlet pemanah memiliki 5 busur anak panah. Kemudian dari kelima anak busur ini dilepaskan ke targetnya. Nah, dari hasil ketiga anak panah yang dilepaskan tadi didapatkan bahwa 3 anak panah berada pada titik sasaran yang berbeda, sedangkan 2 lainnya berada pada titik sasaran yang sama. Sehingga dari fungsi ini bisa kita ambil bahwa suatu himpunan yang dinamakan daerah asal atau daerah definisi domain ini adalah anak panah, tempat anak panah ini diambil. Kemudian daerah targetnya atau daerah hasil ini adalah dari 3 hasil yang didapat. 3 hasil yaitu 3 anak panah yang berada pada titik sasaran yang berbeda dan 2 lainnya berada pada titik sasaran yang sama. Fungsi dituliskan dengan definisi F. Kemudian apa itu fungsi? Merupakan suatu aturan padanan yang menghubungkan setiap objek, di mana objek ini memiliki nilai X dalam satu himpunan. Dari ini bisa disebut dengan daerah asal, dengan sebuah nilai yang dimiliki berupa fungsi X dari himpunan tersebut. Nah, daerah asal merupakan himpunan elemen-elemen dari fungsi untuk mendapatkan nilai. Dan daerah hasil merupakan himpunan nilai-nilai yang diperoleh. Jadi di sini ada perbedaan. Penekanannya daerah asal himpunan elemen, sedangkan daerah hasil merupakan himpunan nilai yang diperoleh. Sebagai contoh bisa kita lihat di sini ada daerah asal, kemudian daerah hasil. Nah, definisi di atas di slide yang sebelumnya tidak memberikan pembatasan pada daerah himpunan, daerah asal maupun daerah hasil. Bisa kita lihat bahwa di sini daerah asal tempat anak panah ini diletakkan ada 5 anak panah. Kemudian setelah itu atlet pemanah melepaskan targetnya dengan harapan target itu mencapai pada titik yang sama, yaitu titik inti. Kan tetapi hasil yang didapat bahwa ketiga anak panah berada di 3 titik yang berbeda dan 2 anak panah berada di 2 titik yang berbeda. Jadi definisi, saya ulangi lagi bahwa definisi ini tidak memberikan
Pembatasan pada himpunan daerah asal dan daerah hasil. Daerah asal bisa terdiri dari himpunan orang yang berada di kelas ini, kelas ada 3 kelas, kemudian dan daerah nilai berupa himpunan angka. Daerah A dengan angka 1, 2, dan seterusnya. Di mana yang tentunya diberikan dan adanya aturan padanan. Ini merupakan prosedur yang dipakai dalam memberikan angka. Contoh lainnya di sini dari yang ini adalah daerah asal sama dan yang di kanan ini adalah daerah hasil. Dalam kalkulus yang akan lebih memiliki keterkaitan adalah contoh dengan daerah asal dan daerah hasil, di mana keduanya merupakan himpunan bilangan real. Ingat bahwa di sini keduanya merupakan himpunan bilangan real. Misal, di sini adalah contoh fungsi X, di mana X ini mengambil sebuah bilangan real, kemudian mengkuadratkannya sehingga menghasilkan bilangan real X pangkat 2. Dalam hal ini kita mempunyai sebuah rumus yang memberikan aturan padanan, yaitu fungsi X sama dengan X pangkat 2. Dalam beberapa referensi, fungsi atau huruf F ini bisa dituliskan dengan huruf G. Sebuah diagram skematis untuk fungsi ini dapat dilihat dari contoh di sebelah kanan Anda. Nah, untuk memberi nama fungsi yang dipakai sebuah huruf tunggal seperti F atau F kecil atau G kecil atau F besar, maka fungsi dibaca F dari X atau F pada X. Jadi seperti ini, F dalam kurung X dibaca menjadi F dari X, fungsi dari nilai X atau fungsi pada nilai X. Untuk contohnya bisa kita lihat misalnya X sama dengan fungsi dari 2, di mana X ini kita ketahui memiliki nilai 2, maka sama dengan X pangkat 3 min 4 sama dengan 4. Ini sebagai contoh, jika ada fungsi X sama dengan X pangkat 3 min 4, maka 2 ini adalah X-nya, kemudian 2 ini juga X, nilai X-nya. Kemudian F sama dengan min 1. Di sini kita sudah ketahui min 1 dipangkatkan 3, min 4 sama dengan, mohon maaf ini harusnya min 5. Kemudian contoh berikutnya adalah F fungsi A, fungsi dari A sama dengan A pangkat 3 min 4. Contoh berikutnya adalah F tambah H sama dengan A plus H pangkat 3 sama min 4 sama dengan A pangkat 3 ditambah 3 kali A pangkat 2 kali nilai H tambah 3 kali A kali H pangkat 2 tambah H pangkat 3 min 4. Jadi ini adalah contoh-contoh dalam menyelesaikan notasi fungsi. Pemahaman yang jelas tentang cara menuliskan fungsi adalah
merupakan hal dasar yang sangat penting dalam mempelajari kalkulus. Kemudian dari aturan yang tadi, aturan padanan, yang perlu diperjelas lagi bahwa aturan padanan merupakan pusat dari suatu fungsi. Akan tetapi sebuah fungsi belum secara lengkap ditentukan sampai daerah asalnya diberikan. Jadi ingat ya tadi bahwa daerah asal itu adalah himpunan elemen dan daerah hasil adalah himpunan nilai. Kemudian sebagai contoh di sini ada bentuk-bentuk yang harus disederhanakan. Kemudian nanti harapannya Anda bisa mengerjakan. Yang pertama yaitu di mana fungsi dari X sama dengan X pangkat 2 min 2X. Sederhanakan bentuk berikut. Kalau yang poin A, karena X-nya adalah nilainya 4, maka kita kerjakan langsung di sini 4, kemudian 4 pangkat 2 min 2 kali 4. Jadi 4-nya ini adalah nilai dari X. Bilangan X sama dengan 8. Kemudian pada contoh yang kedua kita punya persamaan fungsi 4 tambah H, di mana kita bisa mengerjakan bahwa fungsi 4 ditambah H sama dengan 4 tambah H kuadrat. Kita lihat ini adalah X, berarti fungsi dari 4 ditambah H. Jadi ini adalah himpunan dari X-nya. Kemudian dikurangi 2. Ingat masih di sini ada nilai X, X-nya adalah 4 tambah H. Maka hasilnya adalah 16 tambah 8H tambah H pangkat 2. Dikurangi 8, dikurangi 2H. Dan hasil akhirnya adalah 8 ditambah 6H ditambah H pangkat 2. Nah, untuk teman-teman mahasiswa mohon dikerjakan untuk poin C dan D. Anda bisa mengumpulkannya melalui seperti tugas yang kemarin. Anda tulis di kertas, kemudian Anda beri nama dan NIM, dan dikerjakan, difoto, dan dikirimkan ke koordinator mata kuliah. Nanti koordinator mata kuliah bisa mengirimkan hasilnya ke saya. Jadi kurang lebihnya untuk pertemuan hari ini saya cukupkan untuk hari ini, untuk dari sampai sini dulu. Anda perdalam dulu, Anda perjelas dulu di mana yang belum paham. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar, dan harapan saya di kolom komentar Anda juga bisa, teman-teman mahasiswa di sini, lebih interaktif. Jadi jika memang belum ada jawaban dari saya atau jawaban saya kurang tepat atau kurang jelas, Anda bisa perjelas lagi dari teman-teman yang paham. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.